Halo, saya Om Eng. Saya akan bantu kamu dapat kerja di BUMN dengan cara lolos rekrutmen bersama BUMN 2025. Ini adalah video pertama dari seri video RBB 2025. Kali ini kita akan mengenali tes tahap 1, yaitu tes TKD, akhlak, dan wawasan kebangsaan. Mengacu pada website FKCI, tes terbagi menjadi 3 tahapan tes yang berbeda-beda, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 berisi menjadi 3 subtes yang berbeda, yaitu tes TKD, akhlak, dan wawasan kebangsaan. Jika lolos tes tahap 1, kamu akan lanjut ke tes tahap 2 yang berisi tes English dan Learning Agility. Jika lolos tahap 2, kamu akan menghadapi tes kemampuan bidang sesuai dengan role yang kamu lamar. Pada video ini, kita fokus dulu ke tahap 1 terlebih dahulu. Ayo kita kenali jenis soal pada tes tahap 1. Tes tahap 1 terdiri dari 3 bagian tes. Tes yang pertama yaitu tes TKD. Tes TKD dibagi menjadi 4 subtes, yaitu Word Classification atau hubungan antar kata, kemudian ada Number Sequence atau deret angka. Subtes ketiga adalah Verbal Logical Reasoning, yaitu menarik kesimpulan logis dari suatu pernyataan. Kemudian yang keempat adalah Diagram Reasoning, yaitu analisis pada perubahan gambar. Bagian kedua adalah akhlak atau nilai-nilai utama atau core values dari perusahaan BUMN. Akhlak sendiri merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Tes bagian terakhir pada tahap 1 adalah wawasan kebangsaan. Pada bagian ini, kita akan dites seberapa jauh pemahaman kita mengenai pilar negara yang terdiri atas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Kemudian akan dites juga mengenai nasionalisme, dan yang terakhir adalah bela negara. Untuk word classification atau hubungan antar kata, kita harus mencari hubungan antar kata di opsi jawaban yang mempunyai hubungan tertentu. Jumlah soal berkisar 20 sampai dengan 30 soal dengan durasi pengerjaan di bawah 10 menit. Artinya, kita harus jawab dengan benar dengan waktu kurang dari 20 detik per soal. Ini adalah contoh soalnya. Pilihlah kata yang tidak memiliki hubungan dengan yang lain. A. Kucing, B. Anjing, C. Kuda, D. Singa, E. Serigala. Tips dari saya adalah langsung kelompokkan dari sifat unik setiap opsi saat kita membaca. Misalnya, saat kita membaca kucing, kita sudah tahu bahwa kucing itu memiliki bulu, memiliki cakar, kemudian dia adalah binatang karnivora. Begitu pula saat kita membaca opsi anjing, maka kita sudah terbayang bahwa anjing juga memiliki bulu, cakar, dan dia juga merupakan hewan karnivor. Saat membaca opsi kuda, itu tidak masuk dengan klasifikasi yang sudah kita buat, yaitu bulu, cakar, dan karnivor. Oke, kita simpan dulu. Bagaimana dengan opsi D, singa? Ya, dia memiliki bulu, cakar, dan karnivor. Kemudian untuk serigala juga sama, bulu, cakar, dan karnivor. Maka sudah jelas bahwa jawabannya adalah C, kuda. Untuk tips lain yang bisa saya rekomendasikan adalah perbanyak literasi dan kosakata. Kita bisa perbanyak bacaan kita, tidak hanya dari video pendek. Kemudian, karena kita harus menjawab kurang dari 20 detik untuk setiap soal, maka manajemen waktu begitu penting. Jadi begitu teman-teman tidak mengerti kata yang dimaksud, segera skip saja. Nanti jika masih ada waktu, kembali ke soal yang sama. Kita lanjut ke jenis soal selanjutnya. Number sequence, deret angka yang memiliki pola-pola tertentu. Kita dihadapkan deret angka dan kita harus mengetahui mana angka yang tidak mengikuti pola. Angka berada di sebelah dalam
garis vertikal. Ini adalah garis vertikal yang dimaksud. Jumlah soalnya sekitar 20-30. Durasinya cuma 25 menit. Jadi kita harus menjawab dengan cepat dan benar dalam waktu kurang dari 50 detik untuk setiap satu soal. Adapun cara menjawabnya adalah, pertama-tama kita cek pola di kiri dan kanan dari garis vertikal. Kemudian kita aplikasikan pola yang kita dapat ke angka yang dalam garis. Jadi kita akan memilih angka yang tidak sesuai dengan pola di antara A, B, C, D, atau E. Mari kita lihat di sebelah kiri terlebih dahulu. Ini 1 ke 2 plus 1. Lalu 2 ke 4 adalah plus 2. Kemudian kita melihat di sebelah kanan garis vertikal. 37 ke 46 polanya adalah plus 9. 46 ke 56 polanya adalah plus 10. Kalau begitu, ini adalah pola deret naik dengan selisih 1. Nah, kita akan coba aplikasikan apakah sesuai dengan opsi ini, mana yang salah. 29 ke 37 harusnya plus 8. Ya, dia sesuai pola. Jadi E bukan yang salah. 22 ke 29 ini adalah plus 7. Ini juga bedanya 1. Berarti dia benar. Kemudian 16 ke 22. Ini otomatis bedanya 6. 6 dan 7 bedanya 1. 11 ke 16 bedanya 5. 5 ke 6 bedanya 1. Jadi otomatis B, C, D, E adalah bukan jawaban yang benar, karena kita akan mencari yang tidak sesuai dengan pola. Kita lihat 4 ke 8. Naiknya 4 ya. Ini tidak sesuai, karena 2 ke 4 naiknya 2. Dan 8 ke 11, 3. 3 ke 5, 2. Jadi dia tidak sesuai. Makanya yang tidak mengikuti pola adalah opsi A, 8. Tips lain dari saya, jika tidak ada hubungan antara katakanlah angka 1 dan 2, maka kita bisa langsung loncat ke 4. 1 dan 4 plus 3. Misalnya seperti itu. Untuk jenis soal yang lain, bisa pula loncat 2, loncat 3. Gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat dari angka-angka deret ini. Misalnya, di sebelah kiri angkanya kecil, sedangkan di sebelah kanan angkanya besar. Yang bisa membuat angka besar seperti itu hanyalah operasi perkalian. Tidak ada kuadrat dalam number sequence ini ya. Nah, karena waktunya cuma 50 detik, kita bisa skip saja jika 15 detik pertama saat kita mengerjakan soal kita tidak melihat pola. Jadi, kita gunakan waktu seefisien mungkin. Nanti kalau sudah mengerjakan semua soal, kita bisa kembali ke soal ini lagi. Jadi, jangan terpaku pada satu soal ini aja, karena masih ada banyak soal lain. Tes selanjutnya adalah verbal logical reasoning, menarik kesimpulan logis dari suatu pernyataan. Kita dihadapkan sebuah narasi soal yang berisi informasi-informasi. Kita harus memilih apakah simpulan yang ada dalam soal sesuai dengan narasi soal. Opsi jawabannya ada 3, yaitu tidak dapat disimpulkan, simpulan adalah benar, atau simpulan adalah salah. Kita lanjut ke berikutnya. Atas ini adalah narasi, yang bawah adalah simpulan. Kita akan menilai apakah simpulan ini adalah A, tidak dapat disimpulkan, B, simpulan adalah benar, ataukah C, simpulan adalah salah. Tipsnya adalah kita baca bagian simpulan terlebih dahulu. Kemudian kita cari kata kunci dari simpulan. Kemudian setelah kita cari kata kunci, kita scan atau skim narasi soal untuk menemukan kata kunci terkait. Jadi ini baca cepat ya. Jangan lupa tetap fokus, jangan terkecoh dengan informasi yang tidak relevan. Nah, oke, kita sesuai tips ini, kita baca simpulan terlebih dahulu. Dengan pertimbangan tersebut, Bu Dona berencana mengajak anak-anaknya untuk berakhir pekan di daerah pegunungan. Poin pentingnya adalah mengajak berakhir pekan di daerah pegunungan. Siapa? Bu Dona. Mari kita baca. Dono dan Dini adalah anak kembar dari Bu Dona. Meskipun anak kembar, mereka memiliki preferensi hobi yang berbeda. Hari Minggu yang akan datang, Bu Dona mengajak anak-anaknya ke suatu tempat dengan mempertimbangkan preferensi mereka semua. Dono suka aktivitas fisik di alam. Doni suka sepak bola, basket, tenis, dan mendaki gunung. Hati-hati ini ya. Karena Dono anak yang aktif, Dono mudah merasa lapar, sehingga perlu membawa bekal makanan yang banyak. Bu Dona senang memasak-masak, sehingga membawa alat masak portable kemana-mana. Oke, kita kembali ke simpulan.
Dari informasi ini kita memiliki kata kunci berakhir pekan hari Minggu yang akan datang, ya. Mengajak Bu Dona mengajak anak-anaknya ke daerah pegunungan. Siapa yang suka daerah pegunungan adalah Doni. Doni mendaki gunung. Ini jika kita hanya baca depannya saja, kita bisa miss atau tidak membaca bagian mendaki gunungnya saja. Kita bisa menarik kesimpulan yang salah. Maka hati-hati. Oke, hati-hati sekali. Anak satunya lagi, anak kembar satunya, Dono, suka aktivitas fisik di alam. Aktivitas fisik di alam. Jadi kalau dia ke daerah pegunungan tidak ada masalah dong, karena aktivitasnya fisik di alam, ya kan? Jadi simpulan tersebut adalah benar. In case teman-teman tidak membaca, hanya Doni suka sepak bola, basket, tenis, mah bisa jadi A atau C. Teman-teman akan menjawab seperti itu. Oleh karena itu penting untuk membaca cepat. Oke, next, diagram reasoning, yaitu analisis pada perubahan gambar. Kita dihadapkan perubahan gambar sesuai proses tertentu, ditunjukkan dengan nomor 1 sampai dengan 5. Tugas kita mencari perubahan gambar sesuai dengan proses yang diminta. Jenis perubahannya ada seperti rotasi, pencerminan, pergeseran, berubah warna, berubah ukuran, bisa juga berubah jumlah. Untuk cara menjawabnya, kita langsung menuju ke bagian pertanyaan soal, cermati perubahan nomor berapa yang diminta, kemudian fokus sesuai nomor yang diminta. Dalam case ini adalah nomor 3 dan 5. Jadi kita fokus saja ke 3 dan 5. Ini artinya adalah gambar ini akan diubah sesuai nomor 3 dan 5. Kita lihat ke gambar 3. Gambar 3 ini adalah segitiga, kemudian seperti coret-coret, dan tanda dilarang masuk. Kita lihat perubahannya. Tanda dilarang masuknya berubah jadi di sebelah kiri. Awalnya di sebelah kanan. Segitiga bergeser dari sebelah kiri dia ke tengah. Sedangkan tanda coretan ini, melingkar coretan ini, dia ada di bagian kanan. Artinya dia digeser ya teman-teman ya. Ini geser seperti ini geser seperti ini. Nah, sedangkan tanda stop ini bergeser seperti ini. Itu untuk operator nomor 3. Kemudian operator nomor 5, sesuai nomor 5 adalah garis panah. Oke, kita lihat. Garis yang elemen 1 adalah garis panah ke bawah, kemudian garis panah ke samping, kemudian garis panah ke atas. Setelah dia mengikuti transformasi nomor 5, komponen di kiri tetap ke bawah, komponen tengah rotasi, awalnya dari seperti ini, dia rotasi 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan komponen di kanan, dia tetap. Mari kita coba mengerjakannya ya. Tentunya ini kita harus banyak berlatih ya, karena practice makes perfect. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat, contohnya banyak berlatih memakai game-game yang visual. Kita coba, kita gambarkan. Dia mengikuti operator 3, digeser menjadi seperti ini, geser ke kiri. Dan ini pesawat menjadi di tengah. Kemudian tanda seperti plus ini menjadi di sebelah kiri. Kemudian setelah dia kena operator 5, dia dirotasi 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Jadi pesawatnya akan seperti ini bentuknya ya. Ini adalah jawaban yang benar. Semakin sering teman-teman berlatih, maka teman-teman akan semakin mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Bahkan teman-teman tidak perlu menggambarnya. Nah, ini contoh imajinasi dalam pikiran kita jika kita sudah cukup baik dalam diagram reasoning ini. Nah, dia yang paling kanan berubah ke kiri, kemudian geser ya, geser ke kanan. Ini operator nomor 3 ya. Kemudian operator nomor 5, yang tengah rotasi 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Ya, selesai seperti ini. Jadi sama ya, yang kita gambar manual tadi dengan misalnya teman-teman sudah banyak berlatih, jadi mudah untuk membayangkannya dalam kepala teman-teman. Kemudian tes selanjutnya adalah akhlak, nilai-nilai utama atau core values. Core values ini mengacu pada surat edaran Menteri BUMN tentang nilai-nilai utama SDM BUMN. Dijelaskan apa itu amanah, apa itu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, jenis soalnya adalah kita dihadapkan pada suatu skenario, lalu kita harus memilih opsi terbaik dengan mengacu pada nilai-nilai utama atau core values. Jumlah soal cukup banyak dengan waktu yang sedikit, sehingga target waktu pengerjaan kurang dari 20 detik untuk setiap soalnya. Kita masuk ke
Contoh soalnya, saya dan rekan diberi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini juga. Rekan saya sedang dalam kondisi yang tidak fit. Maka saya, apakah opsi A, mengusulkan pada atasan untuk memberikan tambahan waktu dengan alasan rekan kerja sedang sakit, atau B, tetap menyelesaikan tepat waktu meskipun itu lembur, dan usul pada atasan agar rekan kerja diberi waktu istirahat. Tipsnya adalah kita harus memahami betul apa itu core values, 6 poin itu, kemudian kita pilih opsi yang solutif. Dalam case ini adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan hari ini juga. Otomatis kita harus mencari opsi yang menyelesaikan pada hari ini juga, yaitu opsi nomor 2. Ya, kita akan menyelesaikan tepat waktu meskipun lembur. Kemudian tips selanjutnya adalah pilih opsi yang nilai kerugiannya paling sedikit. Dalam case ini jelas jika kita meminta pada atasan untuk memberikan tambahan waktu, maka itu akan memberikan nilai kerugian pada perusahaan karena pekerjaan yang harusnya selesai pada hari ini juga malah delay, besok baru bisa selesai. Opsi pertama itu tidak sesuai. Kemudian kita juga melihat tips selanjutnya adalah pilih opsi yang menunjukkan loyalitas pada perusahaan. Dengan kita tetap menyelesaikan tepat waktu, bahkan kita rela lembur, itu menunjukkan kita loyal pada perusahaan. Dalam kasus ini berarti kita pilih jawaban seperti ini. Ingat bahwa jumlah soalnya banyak, jadi kita dituntut harus berpikir cepat dengan memahami tips ini. Oke, kita masuk ke bagian tes terakhir, yaitu wawasan kebangsaan. Kita harus mempelajari dan memahami konsep dari pilar negara yang terdiri atas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Kemudian ada juga nasionalisme dan bela negara. Jika kita bingung untuk referensi belajar dari mana, kita bisa membaca buku PKN mulai kelas 8 SMP. Kemudian kita juga bisa membuka website Kementerian Pertahanan. Di sana banyak artikel-artikel menarik dan relevan dengan tes wawasan kebangsaan untuk RBB ini. Ini contoh soal wawasan kebangsaan. Jika kita dihadapkan pada bacaan seperti ini, alangkah baiknya langsung kita lihat ke bagian pertanyaan. Tujuan mulia mereka sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Jadi yang ditanyakan adalah mengenai Pancasila. Lebih spesifiknya untuk pengamalannya ya. Jadi diberikan opsi sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kita harus baca. Mari kita baca. Roni, Rini, dan Asep adalah 3 sekawan yang memiliki kepercayaan berbeda. Meskipun begitu, mereka tidak pernah bertengkar mengenai kepercayaan yang mereka anut. Suatu waktu, ada bencana banjir di provinsi sebelah. Mereka berinisiatif meminta sumbangan untuk diberikan pada korban bencana. Nah, ini harus hati-hati teman-teman, karena kalimat pertama dan kalimat kedua ini cukup mengecoh ya, rukun antar kepercayaan yang berbeda. Ini tentu saja sila 1 ya, tapi yang ditanyakan bukan itu teman-teman. Tujuan mulia mereka yaitu adalah berinisiatif meminta sumbangan untuk diberikan pada korban bencana. Ini artinya apa? Kegiatan untuk kemanusiaan ya. Maka tujuan mulia mereka sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Jawabannya B teman-teman. Cukup sekian dari Om Eng. Kita jumpa lagi pada video berikutnya.